bergeraknya hanya di awal tadi saja. Nah ini tangan kita tidak boleh bergerak. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu, ya, ini nggak muat ya dari sebelah sana, dari sebelah sini angkatnya. Nah, untuk mengangkat ya, itu biasakan kita mengangkat itu tahu titiknya, ya. Bau berarti helmnya agak basah. Oh, ini kan pakai helm ya. Bagaimana kalau ini full face ya? Maka kita ini ya, untuk melepaskan helmnya ya, kita inline. Jangan kita tariknya kanan kiri. Jadi cuma satu ini satu arah saja, inline. Kalau ini masih terkunci, kita buka kuncinya. Kalau helmnya pula helm mahal, helm Honda kan 15 juta. Paling murah ya kan, yang dapat dari kan payah tuh kalau helm Honda bukanya. Bisa kita gunting aja. Kalau nggak mau gunting? Enggak bisa gunting helmnya. Jadi caranya ya, ini inline itu seperti ini ya. Ini satu di bagian depan, satu di bagian belakang. Kita dorong dulu ke depan sekali. Ya. Tarik lagi. Seperti ini. Rupanya risky. Tarik ke depan lagi ya, tapi jangan sampai kena mukanya. Ikan hidung tuh. Hidungnya kena. Jadi seperti ini. Jadi dia jangan goyang kanan kiri. Ya, jadi dia caranya itu kita dorong dulu sekali, keluarkan yang belakang, baru tarik. Sampai tadi kan Cara pas posisi samping. Pas posisi di samping. Nggak posisi tangan kita tadi narik. Lungkup di. Nah, jadi posisi kita itu seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Ini kita letakkan dulu seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini. Langsung kita balik. Ya. Jadi ini harus kita benar-benar ganjal kepalanya ini menggunakan lengan kita ini harus benar-benar apa? Ini gini. Mengganjal. Mata Gini. yang besar, ini lebar. Nah, Dari situ. nah, gitu. Nah, jadi tinggal kita balik. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan kaki kita untuk mengganjalnya. Ya, jadi kita harus rapat. Memang benar-benar di sini juga rapat. Kasihan kan Kodi. Ya. Nah, jadi ini juga harus benar-benar rapat supaya apa? Supaya ada penahannya, nggak langsung blok gitu, pasiennya nggak langsung jatuh gitu. Ya, oke. Tali helmnya itu, Bang, kira-kira kemungkinan untuk mencekik leher nggak? Ya, itu tergantung kecelakaannya di mana, Pak. Ya kemungkinan jarang. Jarang. Tapi pernah dijumpai gitu. Bapak pernah jumpa? Meninggal dia karena meninggal. tali helm ini mencekik leher. Mencekik lehernya. Ya, tapi itu jarang kali ya, karena ini kan tarikannya ke atas. Yang mungkin terjadi adalah faktor mandibula. Tertarik. Ya. Itu pernah dijumpain di rumah sakit ini umum dari Serdang ya. Yang fraktur itu mandibulanya. Jadi nganga aja gitu. Ya. Oke. Belum di sini dulu. Belum kok. Kalau kami bilang ada panggil tadi kan. Berbagi tadi ya, ini jadi tadi kan udah kita balikkan ya. Kalau ada nekolar tadi kan ada jejas, maka kita harus pasang nekolarnya ya. Tapi nekolar ini juga harus kita paskan dulu. Jangan kita asal pasang aja. Jangan-jangan ini nanti nekolarnya terlalu besar untuk si pasien. Iya. Ya. Nah, jadi bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dari bagian aksila mandibulanya ke clavikula. Ya, tarik garis lurus ya. Jadi ini kan aksila mandibula, ini clavikula ya, tarik garis lurus. Ini 4 jari. Jadi ini di nekolar ya. Biasanya di nekolar yang keras ini dia ada garis warna merah ataupun putih ataupun lubang seperti ini. Untuk tanda untuk kita memulai dari mana titik awal kita mengukurnya ya. Nah, jadi mengukurnya ini dari sini biasanya ada garis putih ataupun merah. Ini lubang ya. Jadi lubang ini sampai ke bagian atasnya. Nah, ini 4 jari. Kalau misalnya pasiennya 5 jari ya, bukan orang Asia ya. Misalnya orang coca-cola lah, coca-cola dari luar negeri ya. Tahu coca-cola udahan kan? Enggak tahu coca-cola? Enggak dikasih tahu Ica? Cowok cakep, cowok idola. Jadi ini di sini ada kuncinya, lock ya. Kuncinya kita buka kanan kiri, naikkan lagi. Ya, ini dinaikkan lagi kalau misalnya dia masih kurang ya, misalnya 5 jari. Nah, setelah itu dikunci lagi. Nah, baru diukur lagi.
Ini 5 jari. Ya kalau misalnya masih kurang lagi, kita tambah lagi. Gitu dia. Jadi kalau ngukurnya tadi, inline-nya tadi ya, ngukurnya tadi dari aksi mandibula ke klavikulanya nggak usah cari roll. Ya nanti cari roll ini berapa senti nih ya. Nyari rollnya kelamaan. Ya perkiraan saja supaya dia tidak terlalu mencekik si pasien. Ya, ini kan 4 jari ya, rata-rata orang Asia itu mah 4 jari. Kalau nggak ada nekolas bagaimana? Kita bisa gunakan kardus. Ya. Kalau nggak ada kardus juga susah cari kardus. Kita pinjemlah celana si jin. Jinnya pakai sarung dulu. Ya. Kalau celana jin dipinjam kan jinnya pakai sarung, Bu. Ya. Nah, jadi kita gunakan ya, kita paskan ke lehernya supaya apa gunanya? Supaya tidak ada pergerakan. Nah, jadi cara memasangnya, kalau ini pasiennya kurus ya, ini enak, kita tinggal ini tetap kita harus tahan kepalanya ya. Nah, ini kalau kita masukkannya seperti ini kalau kurus ini masih enak, nggak bergeser ke kepalanya. Kalau gemuk ini akan kemungkinan bergeser. Jadi bagaimana caranya? Ini nekolarnya ya, ujungnya kita masukkan dulu ke bagian bahunya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu setelah nampak ujungnya di sini ya, ini kita paskan. Jadi ngepaskannya seperti ini ya. Nah, ke dajunya Pasti ya. setelah itu baru kita kunci. Korban ekolar aja nampaknya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu ini kan kita mau misalnya angkat pasiennya ya. Misalnya mau ngangkat ya, ini tanpa menggunakan alat bantu ya. Maka cara mengangkatnya, yuk Pak, 3 orang di sebelah sana atau 2 orang boleh ya. Kalau misalnya hanya 2 orang lagi di sini, maka titiknya itu yang pertama itu di antara bahu dan leher. Ya. Jadi dia di antara bahu dan lehernya seperti ini. Ya, dan satu lagi nanti ada di atas kepala kalau misalnya ada fraktur servikal. Ya, kalau ada fraktur servikal, walaupun di antara bahu dan leher, kepalanya akan ekstensi, ya. Yang satu pertama di bagian bahunya, ya. Satu di bawah bahu sini, ya. Yang ke titik ketiga, ya, di bawah pinggangnya ini, pas di bawah pinggang. Satu di bawah bokongnya. Ya, pas di bawah bokong. Nanti kalau misalnya 3 orang di bagian sini, satu lagi dari bagian bawah lututnya dan mata kaki, ya. Jadi dia di bagian sendi-sendinya yang kita jaga. Ya, kalau misalnya hanya 1 orang, gimana yang di sini gitu? Ya, satu itu di bagian bahu, satu lagi di bawah bokong. Ya. Kalau misalnya mau membokong gitu ya. Jadi kalau jangan kita pikirkan kakinya kalau kena benda yang keras kan no problem ya. Asal jangan kepalanya. Dan kalau misalnya kita tim ya ada 3 orang, maka tenaga yang paling kuat maka harus di bagian atas. Karena beban maksimal itu ada di bagian badannya, bukan di kakinya. Jadi harus ke atas. Bukan yang badannya besar penolongnya itu tenaganya pasti kuat, enggak. Ya. Kayak kami enggak. Oke, boleh Pak 3 orang di sebelah sini. Kami besar kan kuat. Silakan. Oh, sini bisa ya. Pak tambah 1 lagi Pak. Biar nggak terlalu ini. Yuk Pak, sebelah sana. Oh lagi direkam. Geser ya. Sini, gue direkam. Banyak yang rekam. Nah, jadi titiknya itu tadi ya. Ini saya karena ini ada fraktur servikal maka harus tetap ada stabilisasi di bagian kepala. Oke. Masuk tembus. 4 orang yang angkat. Nah, jadi kalau untuk posisi seperti ini kan di bawah, kita harus pasang kuda-kuda. Karena apa? Kita banyak sekarang perawat yang LBP ketika usianya udah di atas 50. Iya, betul. Karena apa? Karena tidak ergonomis dalam bekerja. Sekarang kurikulum baru, Pak, 2015 itu udah ada namanya ergonomi mata kuliahnya. Kalau dulu masih belum ada ya, Pak ya. Sekarang udah ada ergonomi ya. Nah, jadi posisinya ya, posisinya seperti kita dulu SD diajarkan bersedia siap ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ya. Nah, jadi Kayak mau lari, ini ya kayak mau lari. Ini satu ini untuk kita menahan ya. Satu posisi kuda-kuda ya. Ini gunanya untuk apa ya? Kalau kita capek duduk dulu. Atau lagi sesak BAB bisa ditutup dulu ke lubangnya gitu kan. Supaya dia keluar. Ya, itu intermezzo aja. Ya. Nah, jadi Jangan ini serius pakai- sekali. Nanti wajah EKG. Dulu mana yang di atas? Nanti wajah EKG. Dari mana di atas, Pak? Yang disepakati? Dari Kaki kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Nah, kebalik kaki abang, Bang.
Nah, gitu. Ya, nah jadi harus sama semua. Nah, jadi nanti hitungan ketiga, ya. Hitungan ketiga ini pasiennya bukan langsung kita angkat, tetapi kita pindahkan dulu ke atas paha kita. Jadi harus tembus, ya. Kita buka. Nah, ini seperti ini. Oke, udah. Masuknya tembus. Tembus ke sini. Masuknya lewat. Nah, lewat. harus lewat dia. Lewat tangan. Oke, dalam hitungan ketiga, pasien kita pindahkan ke atas paha. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu pasiennya didekap. Ya. Tangan keluarkan. Nah, kalau kita misalnya, Pak, boleh ke sini lagi. Nah, kalau misalnya Pak kita begini, ngangkat ini 2 menit aja, ini udah terasa pegal. Maka kita posisikan lagi, ya. Ke posisi Memeluk. normal kita. Ya kalau kita kan kayak gini udah posisi normal kita kan seperti ini. Nah, maka kita peluk pasien. Posisinya ketiga pasiennya kita peluk 1, 2, 3. Nah, setelah itu barulah berdiri. Dalam hitungan ketiga berdiri. 1, 2, 3. Baru. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memeluk ini ya kadang ada yang nyinyir, ya. Berat tahu. Nah, untuk menentukan untuk menurunkan juga posisinya sama. 1, 2, 3 kita jongkok dulu. Baru 1, 2, 3 baru kita letakkan, ya. Jadi bukan kita menggunakan kekuatan otot pinggang lagi. Itu tadi gini, tadi itu kan sudah di pangku, taruh di pangku. Yang memegang kepala Tetap ikut miring. Oh, Makanya yang di kepala iya, ini harus ada di kepala. ikut miring. Udah gitu, waktu berdiri yang megang kepala ikut berdiri. Tadi kok nggak ada ya? Itu tadi jelasin, Pak. Oh, iya. Nggak, nah, itu harus perlu karena soalnya struktur keluar kan gitu. Oh, sih. Nah, ya kan gitu. Jadi kita rasa setelah di pangku sudah selesai pemegang kepala kan tetap gitu. Sampai berdiri tetap harus kita stabilisasi. Nah, itu perlu pertanyaannya. Sip, Ya. terima kasih. Ya. Gimana Pak kalau seandainya ini tadi posisi Kita tinggal aja petugasnya gitu. cuma berdua Berdua, ya. ataupun sendirilah petugasnya itu. Kalau kalau misalnya orang lah siapa-siapa. kalau misalnya hanya sendiri, maka kita harus stabilisasikan kepalanya dulu. Kita stabilisasikan kepalanya. Kalau misalnya sudah terkontrol, ya kita lihat dulu setelah posisinya aman, ya kita evaluasi ulang bagaimana airway breathing sirkulasinya. Kalau misalnya masih ada perdarahan, kita beban perdarahan. Kalau semuanya sudah oke, ya kita bisa evakuasi juga, ya. Tetapi ini sangat rentan karena apa? Ada fraktur servikal. Kalau ada fraktur servikal, ya. Kalau nggak ada fraktur servikal aman, kita bisa bopong, apalagi pengantin baru, ya sering bopong, ya. Enggak. Tetapi kalau misalnya ada fraktur servikal, ya, kalau misalnya ada fraktur servikal, kita harus sangat hati-hati memang dalam evakuasinya. Ya, bisa. Ya seperti itu tadi, ya. Yang pertama itu satu titik itu di bagian antara kepala dan leher, satu lagi di bagian bokongnya tadi, di pinggangnya tadi. Kalau kita bantu pakai misalnya pakai Selimut. Nah, ya kan? kalau misalnya bantu Ini pakai selimut, sendiri nih. ini kan masih belum menggunakan alat. Iya. Nah, kalau misalnya menggunakan alat, ya misalnya kita mau gunakan selimut, bisa selimutnya kita letakkan, ya, baru kita tarik. Ataupun kalau misalnya nggak mau pakai selimut, kita bisa dengan cara misalnya ini pasiennya terlalu gemuk, ya, bisa kita dudukkan seperti ini, ya. Ini kita letakkan ke badan kita, ini kita dekap seperti ini, ya. Ini tapi jadinya diseret, bukan diangkat. Iya. Itu tadi kan mengangkat, ini nyeret, ya. Oh, timbul luka baru. Ini bisa timbul luka baru, enggak? Kita seret. Cuma tidak membahayakan dia. Nah, ini kalau sendiri. sendiri, ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi ya kita tahu bagaimana rasa pantatnya pedes. Bukan. Sampai kapan kita sanggup mengeretnya? Iya. Kayaknya pasiennya Jadi istrinya bagus, baru kok. gitu. Tapi Gini. kalau dipikirkan Pak, Mm-mm. ya kan. Ini kita tuh pertama yang seperti yang pertama itu kan nengok aman pasien, aman kita, aman lingkungan. Lingkungan Pada saat aman. kita kayak gini nggak aman. Udah Pak. nggak aman lagi. Nggak aman. Itu dia. Aman. Ini dalam kondisi darurat, ya. Kalau misalnya lagi Kalau misalnya pabrik